Dosen penguji satu silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini saya baca 11 narasumber sebenarnya kan. Dosen penguji satu beneran dia buka skripsi aku, ya Allah. Dosen penguji 3. Dapat ide dari mana untuk ngambil tema itu? Kebetulan karena gue suka sama baca buku-buku distopia yang lagi ngehits juga. Hiperrealis sama temporary simulacrum gitu, atau temporary simulacra. Pelan-pelan Ti. Gue udah mulai roaming nih Ti. Dia baca Harry Potter aja pusing. Skripsi ini sebenarnya bagus, tapi Anda tidak lulus. Nilai saya serahkan ke dosen pembimbing kedua aja. Saya akan berikan nilai A+. Ini dosen killer. Jangan seneng dulu, udah tepuk tangan aja. Ada yang grogi Tok katanya Tok. Siapa Steven? Steven mah groginya permanen. Enggak, Steven memang begitu. Justru kalau lagi grogi, dia malah ngomongnya lancar. Oke, udah ya, udah gue record ya. Teman-teman, kita ketemu lagi di Kepo Buku, sebuah acara yang sebenarnya cuma merekam obrolan tentang buku, udah itu aja gitu loh. Soalnya terlalu berat kalau dibilang ini acara review buku atau ulasan buku gitu loh, karena kadang-kadang kita ngulasnya nggak proper juga sih. Iya. Jadi pokoknya kita punya program acara yang ya memang intinya ngobrol soal buku gitu. Nah, episode kali ini kita ada tamu lama, teman lama yang udah lama gak gabung, sekarang gabung lagi. Tapi buku apa yang akan kita ulas? Nah, nanti kita ceritain. Kita sapa dulu tamunya. Hesti, apa kabar Hesti? Halo Bang, kabar baik. Bang Rani gimana kabarnya? Sehat. Steven, apa kabar Steven? Ya, halo. Sehat. Tolong dong Hesti disapa dulu, ada tamu masa gak disapa? Iya. Tamu spesial kita kali ini ada Hestia Istiviani. Selamat datang. Halo Steven. Kalian ketemu di Bali itu tahun berapa ya waktu itu ya? 2019, kan belum pandemi itu Bang. Sebelum pandemi. Waktu itu Hesti di Ubud Writers and Readers Festival, lu jadi apa, salah satu itunya ya, apa namanya? Volunteer. Terus gue dengar di kesempatan lain lu bahkan udah jadi pengisi acaranya. Cuman di Instagram live doang sih Bang, belum jadi main speaker. Tetep aja lu jadi speaker lo di Ubud Readers and Writers Festival, gila. Instagram live tuh keren loh. Gue di Instagramnya Kepo Buku baru sekali live. Padahal punya gue sendiri. Punya kita sendiri ya Ran ya. Ya enggak, masalahnya karena lu Instagram live itu akhirnya gagal total karena ada lo, ya udah akhirnya kita nggak bikin lagi toh. Iya, gara-gara gue jadi aduh. Apa kabar lu Tok? Sehat? Baik. Alhamdulillah baik. Gila, Ti, ini orang satu ini sekarang sibuk banget nih Ti. Tolong di. Aduh, gue emang lagi sibuk banget emang kerjaan nih. Aduh, kayak mati berdiri gue. Lama-lama gue ganti Hesti, bener deh, Tom. Tidak ada yang bisa menggantikan saya. Alah. Mana bisa Hesti suaranya ngebas kayak gue. Itulah yang gue suka dari Toto, pedenya ketinggian. Pak, mana bisa lo ngejok tua kayak gue? Gak bisa lo. Gak bisa. Lu gak bisa garing Hesti. Gak bisa garing tapi. Anyway, jadi sedikit cerita ya. Di episode Kepo Buku yang lalu apa yang sebelumnya gitu ya, kita sempat ngobrolin soal buku apa aja yang mau di-review. Terus tiba-tiba keceplosan, kenapa nggak sekali-sekali kita nge-review skripsi. Nah, skripsi buku dong. Skripsi itu karya tulis dong. Yang penting karya tulis ya. Mau buku kayak mau apa, penting karya tulis gitu. Wujudnya kan buku. Ya wujudnya. Nah, kehadiran Hesti di sini nggak jauh-jauh dari skripsi, karena waktu itu kan gue kira kehadiran Hesti gak jauh-jauh dari Steven. Bayangin gue gitu ngomong salah. Nggak gitu ya? Ya itu kali itu nggak ikutan. Tapi salah gue ya? Salah apa? Nggak salah, bener kok. Ya nggak pernah. Ya lanjut. Oke, jadi salah satu waktu itu kan kita bilang, kenapa enggak kalau emang ada di antara lo yang mau skripsinya kita review atau cerita tentang skripsinya, ayo Hesti yang nyaut. Itu namanya apa namanya? Pucuk dicinta, Hesti pun tiba. Nah, garing kan? Bisa nggak lo garing kayak gitu? Nggak bisa kan lo? Bapak-bapak joke alert.
Nah, sebelum mulai, karena nanti ternyata skripsinya Hesti ini menarik dan gak jauh-jauh juga dari buku gitu sebetulnya. Tapi sebelum mulai, gue mau menggali kenangan kalian semuanya. Dan ini spontan aja ya. Uhuy. Ya, garing lagi. Garing lagi kan? Ya kan. Gak bisa Hesti gantiin gue. Emang gue sengaja begitu biar Hesti gak bisa gantiin gue. Steven, Gimana? lu masih inget judul skripsi lo gak? Udah nggak ingat. Jadi gak bikin. Iya. Tapi inget gak lo bikin skripsinya tentang apa? Bikin skripsinya itu tentang ikan mas. Pakai koki nggak? Bikin skripsi tentang ikan emas, serius? Iya. Jadi pemanfaatan enzim pepaya buat pertumbuhan ikan mas gitu. Wih, Oke. keren. Wow. Ya udah, kalau nggak inget judul skripsinya, masih inget nggak? Lu kuliahnya dulu di mana? Di jurusan biologi. Di UGM. UGM. Oke. Iya. Ya lumayan lah, masih ingat paling tidak. Walaupun judulnya nggak ingat, tapi dia masih ingat temanya gitu kan ya. Toto, kalau sampai lu lupa topik skripsi lu, awas lu Tok. Gue kalau judul pastinya sih gue lupa emang sudah ya. Tapi yang jelas skripsi gue tuh dulu ini pengaruh arus kas terhadap kinerja harga saham itu di kasus di. Kan gue jurusan akuntansi dulu, emang kayak gitu jadinya. Pengaruh arus kas terhadap harga saham. Iya, pengaruh laporan arus kas terhadap harga saham, kinerja harga saham. Dan lulus kan? Lulus lah. Dapat nilai apa? A, B, C, D, E? A gue. Wes, Toto. Oke. Kalau gue Lu kuliah gak dulu? Jangan terbiasa, lu kuliah gak dulu? 7 tahun pas Pak, baru itu juga udah diancam mau dikeluarin. Ini banget sih, maksimalin banget subsidi negara sih lu. Diketawain sama Steven. Zaman dulu kan kita masih subsidi, Ran. Lu maksimumin banget subsidi sih lu. Oke, gue mau tahu kadang lu ilustrasinya lu negeri. Jadi makanya gue bilang, gue Steven lu kuliah di negeri, makanya lu memaksimalkan subsidi banget sih. Lu kuliah di mana Tok? Gue di Undip. Oh, Undip. Universitas depan UI persis. Lu kalau ada yang kemarin gue kayak ikut-ikut. Lu kalau lu dibully gue kayak ikut-ikut ya. Langsung dikeroyok gue sama orang Undip. Enggak, karena dulu kan antar universitas tuh ada jok-joknya gitu kan. Kalau Undip universitas depan UI persis gitu. Iya. Tapi begitu UI ada yang ngeledekin, universitas insya Allah lulus. Insya Allah lulus, kita susah lulus. Oke, gue lagi mencoba mengingat-ingat kembali judul skripsi gue karena ini spontan aja, tiba-tiba gue inget langsung gue ceplosin aja. Oke, judul skripsi gue itu dulu pengaruh anekdot politik dalam menggambarkan situasi politik Indonesia. Asik. Dan itu skripsi sampai sempat nyaris dibatalin karena ketua atau dekan gue nggak setuju karena dianggap terlalu sensitif, karena itu jok politik zaman dulu kan semuanya tentang jok Soeharto, Ibu Tin gitu kan. Gitu. Oke, karena itu dia. Ada kebebasan akademik, nggak apa-apa dong. Siapa bilang kita hidup di zaman kebebasan akademik? Lu hidup di zaman apa Tok? Lupa lu. Dulu di zaman itu justru yang kan kita punya kebebasan tapi cuma kebebasan akademik gitu. Dulu kan begitu. Oke. Nah, itu dia. Alhamdulillah masih pada ingat. Berarti inilah. Bagus lah. Berarti bikin sendiri skripsinya. Bikin sendiri. Nah, sekarang kita tanya yang paling muda di antara kita. Cie. Hesti dulu kuliah di mana, Hesti? Kuliahnya dulu di Universitas Airlangga. Surabaya. Betul. Jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Emang gak jauh-jauh ya, bener ya? Jadi jurusan ilmu perpustakaan, jurusan ilmu informasi dan perpustakaan. Iya. Oke, kalau di UI kan ada juga, tapi ilmu perpustakaan aja ya, tanpa informasi ya. Kalau di UI ya. Kalau di Erlangga, oke, keren. Oke, dan sesuai banget dengan pekerjaannya Hesti sekarang jadinya ya. Iya. Judulnya masih ingat nggak, Hes? Judulnya pokoknya tentang pemaknaan novel distopia di kalangan anak muda dan menggunakan teori atau pisau teorinya perspektif cultural studies. Itu sih yang diingat garis besarnya. Tahu nggak lo novel distopia apaan lo? Ayo. Ngerti nggak lo, Fen? Ngerti. Ketika itu kan ini novel distopia itu lagi laris banget. Lu kayak ditajak, Van, lu tahu tempe nggak, Van? Oh iya, tempe itu lagu laku beras. Iya, gue tahu tempe lagi laku beras. Makanya gue tanya tempe itu apaan? Lu orang yang bilang biang definisi lu ajak ngomong. Jadi gimana tadi?
Novel distopia itu? Distopia tuh novel yang kebalikan dari utopia yang distopia tuh kayak ini segalanya udah hancur-hancuran gitu. Kondisi ketika dunia udah hancur lebur gitu. Oke. Realitas yang ingin dikasih ke pembaca. Oke. Nanti kita tanya betul apa enggaknya, tapi teman-teman Kepo Buku sekalian, untuk edisi hari ini super spesial karena Hesti mau mengulang kembali suasana sidang skripsinya. Nah, kita bertiga di sini bertugas sebagai dosen penguji. Dosen penguji kan paling nggak ada 2 atau 3 orang. Betul. Steven dosen penguji 1, gue dosen penguji 2, Toto office boy. Oke, Gue biasanya kayak gitu tuh lagi diuji sama dosen, 2 dosen nguji, tiba-tiba ada apa namanya office boy atau siapa gitu cleaning gitu, tiba-tiba masuk nyapu mengganggu konsentrasi. Itu yang pernah gue alamin. Gue lagi dicecer abis-abisan sama dosen. Nih office boy nyelonong masuk cuma naruh teh doang di depan gitu. Iya benar gitu, nggak naruh teh doang gitu. Sambil nyengir ke arah gue bilang gue hajar lu beneran. Gitu kan ya. Oke. Tapi oke, ini menarik. Kenapa ketika Hesti nawarin, udah gue juga skripsi gue ada bang soal ini, soal apa ada kaitannya dengan buku. Ini menarik nih. Jadi mungkin kita akan mulai dengan yang paling sederhana. Itu maksudnya judul skripsi lu apa sih, Hes? Dosen penguji 2-nya agak-agak on nih, agak-agak lemot gitu. Iya gitu. Iya betul. Jadi maksud dari skripsi yang gue kerjain dulu itu lebih ke arah pingin tahu sebenarnya kenapa sih anak-anak muda, kan waktu itu populasinya ngambilnya anak-anak muda Surabaya ya, kok kenapa mereka baca buku atau novel distopia gitu. Dan kalaupun misalkan nanti ditelaah lebih jauh, maunya sih ngelihatnya dari perspektif budaya populer. Soalnya gue sendiri ngelihat bahwa novel-novel distopia itu pada zaman itu lagi, tadi seperti yang Steven ngomong sih, lagi laku banget. Terus habis gitu dia pada banyak dibuat adaptasi film. Jadi kayaknya hyping up-nya ini apakah teman-teman baca karena memang pingin baca, atau baca karena filmnya mau tayang. Jadi pingin tahu seperti itu sih. Dan penafsiran dosen penguji 1 tadi tentang distopia bener nggak, Hes? Bener kok, bener. Jangan mentang-mentang dia dosen, tenang aja. Dia cuma dosen-dosenan kok. Dia dosen-dosenan lah. Dosen. Karena penafsiran gue tentang distopia itu kayak dunia yang lain dari dunia kita gitu loh. Salah ya? Distopia itu kan kalau misalkan kita pingin hidup di tempat yang nyaman, aman, makmur, sustain, itu kan namanya utopia. Nah, distopia itu lawannya. Jadi yang dimana dikatakan ya tadi ancur-ancuran, terus nggak ada kebebasan akademik, nggak ada kebebasan berpendapat, nah kayak gitu tuh. Oh berarti kayak ini dong, 1984. Iya betul. Semacam kayak itu 1984-nya Orwell. Oke. Baiklah. Dosen penguji pertama ada pertanyaan? Apa ya pertanyaannya? Kita balik dulu ke distopia aja kali ya. Bayangin bang, kalau krisis iklim itu bikin dunia tuh membeku gitu. Nah, ketika peradaban dibangun di atas iklim yang beku tuh, kira-kira gitulah latar dari novel Hunger Games yang dijadiin skripsi oleh Hesti. Kok lu tahu, Fen? Maaf, kok Bapak tahu Pak dosen? Ini pernah saya baca dulu gitu. Oh gitu. Baik. Pak dosen penguji 3 silakan Pak dosen. Penguji 3 bukan lu tadi. Gue ya? Lu enggak. Gua tarik balik. Lu bukan office boy, lu dosen penguji 3 merangkap office boy. Silakan. Oh, bukan office boy gitu ya. Biasanya office boy itu malah karena seringnya datang ke tempat pengujian, dia udah tahu lo pertanyaan apa yang bakal muncul, dah harus menjawabnya apa. Nyelip dikit, lu tau gak office boy di kantor di kampus gua dulu? Gua itu kalau mau minjem buku-buku yang agak susah gitu di perpustakaan buat gua fotokopi, dia tuh yang ngebantuin. Sama, di depan gua juga begitu.
Keren banget Zaman loh. gue juga begitu tuh. Zaman kita kan ada yang dulu bilang ada kebebasan akademik dulu. Iya. Kan buku-buku ekonomi tuh bangsanya kayak Das Kapital gitu yang itu diumpetin tuh. Dan orang biasanya office boy yang tahu malah tuh, mas raknya sebelah sini mas. Oh ini kenapa jadi nyempil di sini gitu. Sombong banget ya. Mas, ini ada Das Kapital mau mas? Iya karena dia udah biasa aja ngumpet-ngumpetin di situ. Entar kalau dia kenal biasa gitu, biasa. Keren. Office boy kampus gue tuh keren banget dulu. Oke, silakan Bapak dosen penguji 3, ada pertanyaan? Dapat ide dari mana untuk ngambil tema itu? Kebetulan karena gue suka sama baca buku-buku distopia yang lagi ngehits juga, terus penasaran. Emang bener Hunger Games atau ada buku lain? Jadi yang diambil itu sebenarnya ada 3 trilogi, karena di saat yang bersamaan juga filmnya itu lagi dirilis barengan gitu. Jadi ada selain The Hunger Games, ada Divergent sama The Maze Runner, dan kebetulan juga 3 judul itu tuh bentuknya trilogi gitu loh. Jadi kayak kalaupun ngambil sampel populasi anak-anak muda untuk ditanyain, ya mostly mereka pasti relate-nya ke 2 judul yang berbeda, dan mereka akan gampang banget bilang, oh iya trilogi yang satu itu kayak gini loh, trilogi yang sebelumnya kayak gini. Terus yang membuat lo penasaran untuk menyoroti novel distopia dan anak-anak muda di Surabaya itu apa? Emang lagi populer banget ya? Atau gimana sih? Jangan-jangan cuma karena lagi ada filmnya aja. Nah iya itu juga salah satunya. Jadi kayak beneran pingin tahu apakah orang-orang anak-anak muda ini kemudian jadi pingin baca karena kebetulan filmnya tuh mau dirilis, atau ya emang ya lagi trennya aja dystopia novels gitu. Terus hasilnya jangan-jangan karena mau ada filmnya? Macam-macam sih. Jadi hasilnya itu kalau dari skripsi gua itu akhirnya kayak kebagi jadi dua tipe pembaca. Yang pembaca pertama emang karena dia baca karena mengikuti tren berbarengan dengan film, lalu kemudian penerbit melihat itu sebagai peluang jualan gitu ya, terus akhirnya ya dicetak ulang lah, dibuat box set, ya paham sendiri pasar kayak gimana. Lalu yang satunya emang dia udah suka, jadi sebelum itu diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia, mereka udah kenal karena sempat bermain-main di internet, dulu belum seramai sekarang ya Instagram, jadi waktu itu Tumblr, book Tumblr itu banyak banget, dan most of them suka ngepost soal buku-buku yang lagi hype di US atau di Eropa, jadi taunya dari sana, dan mereka mendapat akses untuk baca bahasa Inggris gitu. Terus ya udah mereka baca, dan begitu tahu bahwa filmnya akan tayang, nah itu mereka makin totalitas tuh, jadinya kayak fangirlingnya makin, yang dimana di dalam buku itu misalkan ada simbol-simbol tertentu gitu ya, kayak kalau di Hunger Games kan pakai tangan kiri menunjuk pakai 3 jari gitu. Kalau mungkin sempat lihat ketika protesnya di Thailand, nah itu kayak gitu tuh yang kayak Katniss Everdeen, nah itu jadi kayak gitu tuh akhirnya jadinya diinternalisasi lah bahasanya oleh para pembaca, dan semakin diinternalisasi ketika bener-bener mereka bisa lihat filmnya di bioskop. Keren. Gue keluar dari peran bentar mau nanya, lu waktu sidang skripsi ngomongnya udah kayak gini ya? Kayaknya belum deh Bang. Gue rasa di waktu sidang skripsi jadi paknya gitu. Jadi kayaknya kurang galak nih. Coba dosen 3 dulu deh. Dosen penguji 3 silakan. Lu harus galak dong, tau gimana sih toh? Jangan galak, skripsi itu jangan boleh galak. Oh nggak boleh. Justru harus santai. Kalau gue santai. Oke. Dulu lu itu metodenya apa dulu? Wawancara atau kuesioner atau gimana? Berapa orang yang lu jadiin responden? Karena gue nggak suka yang hitung-hitungan, jadi gue anti banget sama statistik dan ketemu sama SPSS. Jadi gue ngambilnya kualitatif. Bentar. Gue udah tebak. Ini pasti di kualitatif. Bentar dulu. Gue cuma mau bilang, lu lagi ngomong sama orang yang gila statistik, sementara gue pengen banget ngajak lu tos, Ti. Karena gue nggak suka, gue benci banget namanya SPSS, ngolah data segala macam, gue benci. Lu pada ya. Justru tuh ini ya, tahu tuh justru pakai statistik tuh gampang. Gue sampai sekarang ya terus terang, gue belajar penelitian kualitatif itu malah gue nggak mudeng loh. Maksudnya susah gitu loh, maksudnya untuk bener seriusan kan harus benar-benar kualitatif ya. Kalau misalnya kualitatif ya jadi non parametrik pun gitu, ini agak ini itu tetap ada hitungannya kan, enak gitu. Oh keluar hasilnya segini, oke kesimpulan gue oke lah, hipotesis gue diterima atau ditolak kan gitu gampang. Kualitatif bukannya lebih sulit malah. Ti, lu barusan ngerti nggak sih Toto ngomong apa Ti?
Parametrik apa sih? Gue taunya paramek. Susah emang. Makanya harus tetap ini dong dengan perkembangan zaman dong. Nggak juga sih, itu zaman dulu banget sih. Oke, tapi Oke. sebelum ke dosen penguji 1 lanjutin. Dosen penguji 3 silakan lanjutkan. Tapi ini justru tadi ya, gue salut sama Hesti, karena Hesti itu berarti milih jurusan yang memang in dengan dia gitu, ilmu informasi dan perpustakaan, dan dia memang in dengan buku. Ini yang menurut gue orang yang jadi satu gitu, passion ya kalau gue bilang gue suka buku dan lo masuk ke situ gitu. Muji ada maunya nih. Lo kagak, gue muji itu Steven tadi yang nulis buat gue, tolong Hesti dipuji begini. Gue rasa muji itu karena bukunya ada yang mau diterbitin di Gramedia tuh. Oke. Dosen penguji 1 silahkan, waktu dan tempat kami persilakan. Iya, terima kasih. Kita lanjutin ya komisi pengujinya. Ini yang ingin saya tanyakan tuh, dari ini saya baca 11 narasumber sebenarnya kan, terus jadi 9. Itu kenapa kira-kira yang hanya cuma 9 yang valid tuh? Boleh dielaborasi nggak ke kita-kita? Ini salah satunya seingat gue itu adalah udah nggak bisa ditanyain lebih jauh. Jadi ketika gue coba gali, kenapa lo baca, misalnya kayak gitu, kenapa lo baca Hunger Games, apa yang lo rasakan ketika baca, how do you think about elemen-elemen yang ada dalam cerita itu, apakah bisa menginternalisasi tokoh, itu mereka cuman ya bacaannya bukan bacaan, jawabannya itu singkat gitu loh, bukan sesuatu yang dijelaskan terus mendorong gue untuk nanya lagi. Mungkin ketika itu ya karena waktu itu masih kuliah, kemampuannya belum seperti sekarang ya, jadi belum bisa gak tahu caranya ngegali responden itu seperti apa. Gitu Pak, silakan dilanjut lagi Pak penguji 1. Jangan ketawa lo lagi di sidang. Lo ketawa lagi. Ya boleh ketawa lah, namanya mahasiswa, ketawa boleh, cengengisan boleh. Zaman dulu banyak lagi mahasiswa di ujian skripsi cengengisan, cengengisan banyak. Gimana Van? Ada lanjutan Van? Kenapa lo jadi penasaran soal itu? Ya karena dari pendahuluannya tuh aku lihat loh, dari 11 tuh yang ternyata masuk ke kualitatif selanjutnya tuh kok cuma 9 gitu kan. Tapi yang ingin aku tanyain tuh di sampelnya tuh teman-teman pembaca di Surabaya, apakah mereka lebih banyak lewat novel terjemahan atau mereka udah baca buku aslinya? Most of them malah bacanya dari buku yang asli. Wow. Dari yang bahasa Inggrisnya. Baik. Apakah sudah menjawab itu Pak dosen penguji 1? Silakan. Ada pertanyaan susulan? Sudah. Tapi aku mau tanya nih ke penguji 2 sama penguji 3. Loh. Dosennya malah ditanyain. Udah apa? Udah ditonton belum? Udah pernah nonton belum di HBO mungkin? Nonton apa, Hunger Game? Iya. Udah. Rani paling belum. Gue udah berusaha diem loh dari tadi loh. Rani paling belum tuh dia. Kok filmnya kayak apa juga dia bingung. Gue terus terang belum. Penguji 3 ini filmnya setelah ditonton jadi kepengen baca nggak novelnya kira-kira? Enggak. Kenapa tuh? Kenapa enggak ya? Karena menurut gue, mungkin gue nggak begitu in dengan filmnya ya. Filmnya sih bagus gitu, tapi gue paling nggak, mungkin gue nggak begitu suka dengan konsep ya itu tadi distopia tadi gitu. Buat gue kok terlalu ini banget ya, terlalu pesimistis banget ya kehidupan di masa akan datang gitu. Menurut gue orang seharusnya menjadi lebih baik gitu. Atau mungkin tidak membangkitkan lebih rasa ingin tahu gue gitu. Bahkan filmnya pun gue cuman ya udah habis nonton ya gue nggak terusin lagi gitu. Maksudnya nggak ini, beda dengan misalnya kayak sesuatu yang kayak Harry Potter gitu kan, dari novel gue nonton filmnya, baca novel lagi, nonton filmnya gitu kan, menurut gue lebih menarik gitu, lebih entertaining. Hunger Game itu menurut gue lebih bikin nyesek gitu dalam tanda kutip kalau gue ya nontonnya ya. Ya mungkin ya gue sok tahu nih karena gue belum baca dan belum nonton filmnya. Padahal kalau gue tahu Jennifer Lawrence pasti gue nonton itu. Mungkin efeknya itu sama dengan baca Orwell yang 1984 kali ya. Itu buat gue tuh depressing banget gitu. Depressing gitu kalau menurut gue gitu. Tapi anyway, mau kembali ke Hesti. Jadi kita intermezzo sebentar nih, break sebentar, tapi dengan pertanyaan yang simpel aja sih sebenarnya. Masih ingat nggak halaman persembahannya buat siapa? Lu kok ketawa?
ketawa serius ini. Penting itu penting. Penting loh, Es. Yang pertama adalah gue bersyukur gue tidak menuliskan nama mantan gue. itu iya kita memang nanya itu ya karena kadang-kadang itu ya maksudnya kita ini ya gimana sih itu menurut gue itu adalah sesuatu yang tabu untuk dilakukan. Oh gitu ya. Kenapa toh? Dulu di teman-teman di kalangan teman-teman gue itu tabu dilakukan, termasuk juga tabu membawa enggak tabu sih tapi disarankan untuk tidak membawa pacar sebagai pendamping wisuda. Gitu. Oke. Termasuk juga itu. Gitu. Sementara kalau gue tulis dong di halaman persembahan. Karena udah jadi istri gue. Oh, udah jadi istri. Oh, belum. Ya, okay, bukan jadi istri. Udah akan menjadi istri. Oh, oke. Jadi lu ini ya. Pede, jadi lu pede, apa namanya pede aja, pede banget. Iya. Jadi siapa, Ti? Betul. Orang dia kan nulisin tadi bilang gimana sih? Iya kali ditulisin yang lain. Kalau buat paling Pak standar berarti terima kasih kepada Bapak Dekan 1 gitu kan. Bapak Dekan template gitu. Banget. Template banget. Betul. Oke. Dan sekarang wajib dijawab. Dosen penguji 1 itu masih ingat halaman persembahannya buat siapa? Untuk siapa? Nggak ingat. Gue demennya Stephen straight to the point. Bukan yang itu ya, tinggal di kota lain yang harus lu samperin itu ya. Bukan. Wah, Steven jawabnya langsung dalam banget. Bukan. Oke. Teman-teman, lo masih dengerin Kepo Buku yang hari ini kita lagi simulasi sidang skripsinya Hesti. Dan Hesti itu membahas soal novel distopia. Terus tadi pisau analisisnya apa yang lo bilang lo pakai? Budaya populer, cultural studies. Cultural studies ya, oke. Masih ingat nggak sih reaksi dosen-dosen lo itu terhadap penelitian ini? Jangan-jangan dosen-dosen lo juga nggak baca Hunger Games kayak gue? Iya, dosen lu tahu nggak tuh Hunger Games, distopia, novel tuh kayak apa gitu? Ngerti nggak dosen lu? Nah, ini salah satu taktik supaya gue bisa lancar ngajuin proposal dan akhirnya ACC jadi skripsi. Yaitu adalah memilih dosen penguji, memilih dosen pembimbing yang juga punya anak seumuran dengan gue. Jadi pasti ngikutin. Oh, gue malah tadi mikirnya jahat. Jangan-jangan lu milih sengaja yang gak ngerti novel distopian. Oh, bukan. Jadi teman-teman yang sedang skripsi itu tips yang sangat penting ya. Tolong faktor pemilihan dosen pembimbing gitu ya. Itu penting banget. Silakan dosen pembimbing 3, dosen penguji 3 silakan. Penerapannya gimana akhirnya, Ti? Buat masyarakat umum lah atau nanti buat pengembangan literasi atau apa tuh akhirnya kemana, Ti? Jadi sebenarnya pinginnya tuh adalah Surabaya itu udah punya perpustakaan yang ketika itu sudah oke gitu dari segi sarana sarprasnya itu udah oke. Terus ya gue berharap para pustakawan yang ada di sana tuh nggak cuma menyediakan pustakanya aja, menyediakan bukunya, tapi ya juga agak effort gitu ya, kayak oh lu tahu nih novelnya mau jadiin film, dekorasi di dalamnya dikasih pernak-pernik sedikit kayak, atau lu misalkan ngundang komunitas semacam Indo Hunger Games buat bikin acara di dalam perpustakaan sehingga anak-anak itu jadinya excited dan mau baca gitu. Oh ini tuh sebenarnya ada loh bukunya, kalian bisa di perpustakaan dan nggak usah beli bajakan atau nggak usah susah-susah beli, kalian tinggal ngantri aja di perpustakaan kayak gitu. Niatnya seperti itu. Sekarang kita ke dosen nomor 1 karena gue tahu di Ambon juga ada perpustakaan kan, Fen? Ada perpustakaan kota yang punya banyak harta karun ya aku bilang ya. Banyak buku-buku sastra Indonesia zaman 2000-an yang menanti untuk ditemui gitu. Macam Eka Kurniawan, Ayu Tami, Budi Dharma. Selengkap itu ya. Tapi suasananya gimana? Enak nggak? Terakhir ke sana tuh udah bertahun-tahun lalu ya. Tapi waktu ke sana ya agak sepi. Oke, kita kembalikan ke skripsinya Nak Hesti ini. Silahkan. Dosen penguji 1 ada pertanyaan lanjutan terkait skripsinya. Silahkan Pak dosen. Iya, karena
Waktu komisi kita udah mau habis nih, langsung aja ya kita tembak. Gimana sih hasil dari skripsi penelitian tersebut? Di sini kan ditulis nih ada 50% yang dia tuh tersimulakra gitu ya, dan 50%-nya lagi hiperrealis gitu. Mungkin bisa dielaborasi gitu temuan-temuannya waktu itu. Ini dosen penguji satu beneran dia buka skripsi aku, ya Allah. Serius? Di mana lu dapetin skripsinya Esti? Ada di repositorinya Unair. Repositori dong. Iya, tinggal masukin nama aja. Gile, Steven keren banget Steven. Jadi kalau misal dibilang kan akhirnya ada dua tipologi kan, hiperrealis sama temporary simulacrum gitu, atau temporary simulacra. Pelan-pelan, Ti. Oke. Ti, gue udah mulai roaming nih, Ti. Iya, Ti, lu was pelan-pelan, Ti. Dia baca Harry Potter aja pusing. Jelasin dong tadi, apa itu temporary, apa itu? Jadi ada dua tipologi, yang namanya hiperrealis, satunya namanya temporary simulacra. Hiperrealis itu definisinya ketika kita udah kayak ngerasa batasan antara dunia nyata dengan dunia imajinasi kita itu makin tipis gitu. Contoh yang paling gampang sebenarnya kayak misal teman-teman yang baca Harry Potter atau baca Hunger Games gitu ya, mereka memposisikan diri, oh gue lagi di, ini bulan September waktunya masuk sekolah di Hogwarts kayak gitu. Oh ini waktunya balik ke sekolah lagi nih kalau pakai universe-nya Harry Potter. Atau kalau misalnya pakai Hunger Games kita pakainya, gue berasal dari distrik 12 nih sama kayak tokoh utama Katniss Everdeen. Gue mau berjuang di distrik 1 gitu melawan si Presiden Snow misal kayak gitu. Itu namanya hiperrealis. Dan kalau temporary simulacra sendiri itu artinya dia sebenarnya masih bisa membedakan antara nyata dengan imajinernya dia. Dan itu secara sadar dia memilih itu. Contoh yang paling gampang sebenarnya kalau di ilmu sosial ya kayak kita, ini paling gampang ya kalau kita ngelihat iklan face wash gitu, sabun wajah. Maunya kalau udah pakai sabun wajah itu ntar seganteng Rio Dewanto misal kayak gitu, karena ngelihat seperti itu gitu. Itu namanya simulacra. Nah, yang disebut dengan temporary simulacra berarti ya dia cuman mengalami imajinasi itu ada periode tertentu. Misal kalau di skripsi gue ya karena filmnya mau naik, atau karena lagi di hype banget nih, di marketingin jago banget nih sama penerbitnya gitu. Jadi dia nggak mau ketinggalan, nggak mau FOMO lah kalau pakai bahasa zaman. Wah keren. Dan itu muncul di hasil penelitian lo ya. Dua tipe itu yang tadi Steven bilang 50-50 gitu ya. Iya. Oke. Kalau gue inget zaman-zaman gue skripsi dulu, walaupun nilai gue mungkin ya pas-pasan juga, tapi apa lu ketawa toh? Ya gue juga ketawa. Gue menemukan sebuah kepuasan gitu. Gue menulis skripsi kayak gitu karena mungkin karena zaman-zaman masih idealis, gue mikir tuh, gue tuh sampai risetnya tuh sampai jauh ke Semarang, ketemu Pak Arwastiawan almarhum. Iya, kualitatif ya nggak Ti? Tos. Gitu. Gue ketemu almarhum dan gue inget banget gue ketemu untuk narasumber gue itu Pak Arwastiawan waktu itu sudah sakit-sakitan, habis stroke, ngomongnya juga susah gitu, didampingin istrinya. Benar-benar itu perjuangan banget. Terus gue sempat ketemu dengan Pak Jaya Suprana juga karena gue terkait dengan humornya kayak gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri walaupun mungkin hasilnya tidak semaksimal yang gue harapkan gitu ya, dan juga karena topiknya agak-agak sensitif. Tapi ada kepuasan. Nah kalau lu sendiri secara pribadi, kepuasan apa yang lu dapat dari bikin skripsi dengan tema ini gitu loh? Gue jadi mempelajari lebih jauh kalau ternyata yang namanya minat baca manusia itu emang bisa dipelajarin gitu. Selama ini kan gue cuma lihatnya single minded ya karena kebetulan dibesarkan dalam keluarga yang emang suka baca. So I think ya itu generik gitu dari perlakuan keluarga sebagai lingkungan yang paling dekat. Rupanya ketika gue melakukan skripsi ini, ya itu bisa dibentuk melalui produk-produk budaya populer. That's interesting. Bisa dibentuk ya. Jadi bahwa misalnya ya kalau gue mungkin gue akan langsung judgmental dengan bilang anak-anak sekarang kalau nggak mau jadi film aja nggak mau baca gitu. Tapi ternyata itu justru bisa jadi jembatan juga ya untuk memperkenalkan ke dunia buku ya. Betul. Kan kalau apalagi zaman sekarang ya apa-apa Netflix. Wah itu udah
mancing banget. Kalau misalkan sempat lihat beberapa display toko buku yang ada di luar negeri, bahkan apa yang akan muncul di Netflix bahkan masih coming soon atau rumor, itu display depannya tuh udah bukunya gitu, udah buku dari adaptasi itu. Oke, kita mendekat-dekati akhir dari sidang skripsi ini. Dosen penguji 3 ada yang ingin ditanyakan sebelum kita memberikan penilaian apakah lulus atau tidak gitu. Ngomong-ngomong lu dapat nilai berapa, Ti? Dapat A. Wih, Itu kan dosen lo. Kalau dosen kita belum tentu, Ti, belum tentu. Silakan dosen penguji 3. Ini kan tema ini gitu ya. Kalau lu sekarang harus ya mungkin gue nggak yakin lu akan bikin skripsi lagi sih gitu mungkin malah. Tapi kalau seandainya skripsi itu kan you will be surprised gitu loh. Hesti ini orangnya suka belajar soalnya. Oh iya benar-benar. Siapa tahu. Oh kita berdua kalau suka belajar berarti kita berdua sama Ti gitu kan. Ya, cuman Rani aja yang enggak gitu. Nyari sama doang. Hesti sama gue sama-sama kualitatif. Diem lo. Lanjut. Ti, kalau lu harus bikin skripsi lagi Ti, kira-kira di gue bisa kayak gitu ya. Tema apa yang kira-kira bakal yang lu angkat di kekinian saat ini kalau lu lihat? Gampang banget, mereka semua adalah digital native ya, yang dimana informasi pertama pasti dari internet, pasti dari media sosial. Jadi gue lebih menyarankan mereka untuk mengobservasi bagaimana kehadiran bookfluencer ini membantu untuk meningkatkan minat baca. Karena bookfluencer tuh nggak cuma dari satu platform kayak Bookstagram atau Book Twitter, bahkan booktokers atau orang-orang yang suka buku dan suka mempromosikan buku lewat TikTok itu juga banyak. Most of them tahu beberapa buku lagi hype itu bahkan dari TikTok ya. Sama kayak di industri musik kan, beberapa musik-musik lawas tiba-tiba naik lagi karena dipakai dance sama TikTok gitu. Jadi itu sih bisa salah satu idenya. Keren. Untung Hesti gak bilang, kalau anak zaman sekarang mendingan ngambil non skripsi aja. Soalnya ngambil skripsi lama. Karena gitu ya. Karena mendingan ngambil mata kuliah non skripsi aja gitu. Kalau di tempat gue namanya kompre tuh. Tugas baca terus dikasih laporan. Halah itu mah kuliah. Iya berkuliah gitu kan. Bikin skripsi deh biar ada asiknya gitu. Yo, ya ada perjuangannya. Minimal kalau lu malas bikin skripsi, bayangin bahwa ada satu halaman kosong yang bisa lu isi nanti di situ dengan persembahan. Oh iya. Dulu skripsi gue lama gara-gara gue ini. Skripsi gue lama tuh gara-gara bukan masalah analisisnya. Karena? Bikin kata pengantar sama halaman persembahan lama gue 3 bulan gue. Lama 3 bulan tuh karena menunggu, belum dijawab-jawab juga kan lo? Iya belum jawab. Gue dapat release letternya ini kan, gue mau nyantumin nama ini boleh apa enggak gitu kan ya, nggak keluar akhirnya ya udahlah. Nggak ada jawaban pasti ya, masih digantungin terus. Digantungin ya udahlah, daripada skripsi gue nggak lulus gitu. Apa hubungannya ya? Iya. Lama-lama digantungin halaman persembahannya, terima kasih kepada gantungan saya. Terima kasih atas gantungan yang telah menunggu selama 3 bulan gitu. Oke. Itu tadi pertanyaan pamungkas dosen penguji ketiga. Pertanyaan pamungkas dosen penguji ke-1 silakan. Terakhir ya, ini udah mau penghabisan di komisi kali ini. Ini udah saya baca. Dibaca lo beneran lo, serius lo? Ayo lu Ti, gue gak ikutan lu Ti. Diterbitin lo ntar Ti. Ini dulu waktu ambil tentang skripsi ini kan kayak ngulik dari penerbit GPU, ngulik dari harian Kompas gitu kan mengenai data-data segala macam, dan akhirnya setelah dari 2008 ke 2015 terus ke 2020 ternyata Hesti udah kerja di entitas tersebut gitu. Kira-kira apa yang menjadi apakah ini sebuah kebanggaan atau gimana gitu, bisa di-share ke komisi penguji kali ini? Waduh. Pertanyaannya ini levelnya PhD nih. S3 ini. Pak, pengujian skripsi S1 ini bukan S3. Susah pertanyaannya. Udah falsafah hidup ya kayaknya. Iya, falsafah hidup kan susah. Jadi kalau bisa dibilang akhirnya gue memahami bahwa yang namanya menuju titik yang sekarang ini gitu, kerja di penerbit dan di bawahnya Kompas Gramedia Group, ternyata kalau emang kapabilitas kita udah di situ, ya kayak semesta bakal ngasih kok gitu. Dulu mau nyoba-nyoba dari misalnya
dari awal lulus gitu ya, begitu dapat sarjana, apply gitu, nggak keterima sampai kemarin tahun 2019, 2020 sebelum pandemi, gue pokoknya rajin lah ngirim-ngirimin kalau Kompas Gramedia Group lagi buka lowongan gitu, tapi nggak keterima. Dan rupanya malah keterimanya di tengah-tengah pandemi gitu. Ya itu yang menjadikan kayak gue bilang, ya kalau itu emang bukan tempatnya ya bukan waktunya dan tempatnya ya nggak bakal dikasih juga. Tapi kalau misalkan semesta udah bilang oke, lu udah siap nih gue kasih tanggung jawab baru, maka dimasukin. Keren, nggak kalah dalam dengan pertanyaan dosen pertama tadi jawabannya gitu loh. Oke, gue belum pernah ketemu orang yang serius ini di dunia buku. Selain elu, Ti. Mungkin gue nggak gaul juga sih, Ti. Tapi kedepannya nanti tuh gimana sih, Ti, kalau menurut lu dunia buku di Indonesia lah khususnya gitu? Kan ya ada satu keuntungan ya, pandemi membuat kita harus di rumah aja, nggak bisa ketemu secara fisik. Akhirnya banyak banget klub buku yang basisnya online. Dan dari klub buku online itu teman-teman jadinya berkenalan dengan pembaca yang lain, jadi tahu ragam terbitan nggak cuma didominasi oleh satu pasar atau satu penerbit besar aja, melainkan jadi banyak. Mereka jadi tahu, oh ada yang namanya penulis kulit berwarna, oh ada yang namanya isu-isu yang misalkan mereka jadi kenal sama margin kiri atau penerbitan-terbitan komunitas bambu gitu ya, yang bisa dibilang kalau zaman sebelum pandemi kan, kalau lo nggak main ke Posanta, kalau lo nggak main ke C2O Library di Surabaya, lo nggak akan kenal sama mereka itu gitu. Gue menangkap nada optimis dari lo bahwa anak-anak muda sekarang tuh masih suka baca gitu. Sementara gue yang orang tua penggerutu ini mungkin mikir anak-anak sekarang mainannya TikTok melulu, udah nggak mau baca gitu. Tapi ternyata lu optimis ya bahwa anak-anak sekarang masih baca ya? Masih. Nah, yang ini menarik sih Bang Rani ngangkat soal perbedaan antara anak-anak zaman sekarang dengan yang tadi Bang Rani ngelihatnya teman-teman cuman mainan media sosial. Kita seringkali membatasi bahwa baca itu selalu bentuknya buku dan harus bentuk cetak. Padahal di era yang sekarang ini, subscription itu nggak cuma Netflix dan Spotify, melainkan ada juga Script, Gramedia Digital, Bookmate, dan lain-lain. Yang mana itu semuanya lewat gawai, lewat ponsel, lewat tablet, lewat laptop gitu. Teman-teman tinggal bayar misalkan kayak Script ya, 79.000 per bulan mereka bisa akses beberapa bacaan, bahkan audiobook juga buat diakses gitu. Jadi banyak banget gitu. Kalau misalkan gue aktifnya di Twitter, jadi gue sering banget ngeliat di Twitter itu teman-teman pada kayak ngelempar pertanyaan, ini siapa yang mau sharing Script sama aku, 19.000 aja per bulan, atau ayo langganan Gramedia Digital 8.000 doang per bulan, kita bisa berdua kayak gitu-gitu. Gila. Jadi bukan aja patungan langganan Netflix aja gitu ya? Betul. Gila. Makin yakinlah gue bahwa gue seorang lelaki tua penggerutu. Ternyata gue kurang membuka mata. Keren. Well, senang, gue senang banget dengernya. Tapi ya karena kita harus segera menutup sidang ini, dan karena ini Universitas Kepo Buku ini tidak pernah kompak gitu ya antara para hostnya. Jadi kita tidak pernah bisa kompakan apakah akan meluluskan Hesti atau tidak. Jadi ya kita kembalikan kepada masing-masing dosen penguji. Dosen penguji ketiga gimana penilaian Anda dan hasilnya bagaimana, silakan. Skripsi ini sebenarnya bagus, tapi Anda tidak lulus. Karena Anda tadi tidak sopan di sidang. Anda tadi bilang kata anjir tadi, ada? Lu orang tua banget, tua banget lu tau beneran toh. Anjir itu apa ya artinya? Enggak, mungkin gini. Sebelum gue kasih nilai gitu ya, tapi untuk menutup itu, gini, mungkin ini pertanyaan sponsor dan bagus banget karena Hesti ini jurusan ilmu informasi dan perpustakaan, ya gitu kan. Dan kemudian kita berhubungan dengan dunia literasi, dunia buku. Tik, jurusan lu ini sebenarnya nantinya bakal ngapain, Tik? Secara lulusannya tuh bakal ngapain gitu kerjanya? Oke. Jadi kalau di lulusannya ilmu perpustakaan di Indonesia sendiri, universitas negeri yang punya jurusan serupa itu nggak cuma Unair, teman-teman di UI punya, USU, dan juga punya gitu. Pokoknya ada beberapa tempat gitu kan. Mereka sebagai secara garis besar memang nantinya harapannya bisa menjadi librarian atau pustakawan. Tapi tenang aja, yang namanya librarian itu jangan dipikir selalu ya perpustakaan kota atau perpustakaan daerah. Kalau misalkan teman-teman punya kapasitas yang lebih, biasanya kayak BUMN, kementerian, terus kemudian kedutaan itu suka banget nyari yang namanya information specialist atau information manager.
mereka lingkup kerjanya nggak cuma sebagai librarian, tapi ada juga yang misalkan mungkin teman-teman tahu caranya mengkurasi informasi sehingga nantinya bos kita atau mungkin klien kita itu ngebaca satu halaman yang isi informasi itu langsung ngerti, oh oke, soal tambang di Indonesia itu kayak gini loh masalahnya, cuman dari lewat informasi yang udah kita kurasi kayak gitu. Terus misalkan teman-teman yang ada di Litbang, kebetulan karena gue di Kompas kan ya, bersinggungan juga sama Litbang itu juga menjadi tempat bekerja ya lulusan perpustakaan, karena mereka tahu caranya mengorganisir, mengkatalogisasi, mengklasifikasi informasi-informasi itu tadi. Kalau lebih gaulnya adalah librarian itu semacam Marie Kondonya untuk data, karena data itu banyak banget kan. Sebentar, saya sedang memegang sebuah buku dan ingin tahu apakah buku ini membawa kebahagiaan atau tidak pada saya. Oh, itu Marie Kondo beneran itu. Oke. Lanjut. Jadi silakan dosen penguji 3. Jadi keren. Ya udah kalau gitu lulus kalau menurut gue sih kayak gini keren banget karena memang ini adalah duta ilmu informasi dan perpustakaan yang harus begini gitu ya. Jadi keren banget ini. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk jurusan ilmu perpustakaan ini jadi nggak sempit gitu ya, nggak cuma sekedar admin perpustakaan, cuma nempelin gimana katalog gitu doang. Oke. Dosen penguji 1 silakan hasil penilaian Anda. Apakah kita akan meluluskan Saudari Hesti? Saudari kalau dulu ya skripsi ya. Saudari Hesti. Saudari. Silakan. Ini harus dikomentari dulu ya. Penampilannya bagus. Gue demen nih. Terus juga kali ini ya memang kali pertama ya ada plot twist di sidang pengujian kita. Ya mungkin nilai saya serahkan ke dosen pembimbing kedua aja. Dosen penguji kedua aja. Oke. Baiklah, terima kasih dosen pembimbing 1. Saya sebagai dosen penguji kedua, saya cuma mau mengomentari bahwa Indonesia itu punya harapan dengan anak-anak muda kayak Hesti gitu loh. Karena gue bilang lu anak-anak muda tuh, Ti. Jadi nanti tolong saya dikirimi hadiah atau apa gitu. Dikirimin tapi seriously gue seneng banget gitu loh, karena gue tuh selalu punya kesan negatif bahwa skripsi sekarang udah nggak populer lah, apa yang penting lulus doang gitu. Tapi Hesti tuh bisa berapi-api cerita gitu, nunjukin bahwa dia punya passion di bidang itu. Itu gue salut banget. Tetapi karena saya harus memberikan penilaian, saya akan berikan nilai A+. Ini dosen killer. Jangan seneng dulu, udah tepuk tangan aja. Yang tepuk tangan siapa? Hesti lah, kesenengan dia dikasih lulus. Oh iya. Tapi saya masih gantung nilai A-nya. Jadi tolong ya, Anda perbaiki nanti ada skripsi kan biasanya ada perbaikan kan ya, ada revisi segala macam itu. Tolong halaman persembahannya diisi. Kalau enggak saya nggak kasih A+ ya. Kenapa masih ditanyain kayak gitu? Gue dulu waktu sidang skripsi ditanyain loh sama dosen gue. Ini siapa nama ini? Cie. Oke. Ini siapa nama ini? Loh, Pak itu kan Bapak Rektor. Oh iya, lupa saya. Pak, itu kan anaknya rektor, Pak. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh baik, nilai A+ lagi. Anyway, thank you banget. Ti, pendek aja, lagi baca buku apa sekarang, Ti? Lagi baca bukunya Minato Kanae yang baru, Ferris Wheel at Night. Ada yang baru Minato Kanae? Iya, barusan banget terbit. Bang Rane ikutin ini penulisnya. Nah, iya, makanya gue baru kaget baru keluar itu bukunya. Keren. Udah habis bacanya? Tadi dipinjam. Belum, masih separoh. Oh enggak, kalau udah habis maksudnya bukunya kirim ke gue gitu. Bener kan? Tapi haru, ntar diomelin gue lagi sama bosnya Haru. Tapi anyway, enak banget lu ya kerja di penerbit ya. Jadi bisa baca buku sepuasnya lu itu ya. Kalau baca buku ya Kompas kan gue tinggal ngambil. Kalau di Kompas Gramedia Group ada diskon internal. Ti, gue boleh ngaku saudara lu gak, Ti? biar kata Hesti juga bilang boleh, juga orang nggak ada percaya. Beneran. Sialan. Tapi anyway, thank you banget. Hesti itu selalu membawa warna baru setiap kali kita datang di sini, datang sini jadi tamu kepo buku. Seneng banget. Thank you juga sudah bersedia sidang ulang. Keren banget. Steven tuh biasanya pujian penutupnya itu pasti keren. Anything yang lu mau sampaikan? Apa ya? Kira-kira Hestia bisa cerita nggak yang
project terbaru teman-teman Bookfluencer ID itu ke pendengar Kepo. Kira-kira itu seperti apa? Thank you. Oke, Tuh pakai thank you. Steven kayak udah kepo ya. Jadi gue sama Sofia Mega itu Sofia Mega adalah booktubers gitu. Dia bikin yang namanya Bookfluencer ID, sebuah komunitas yang berisi teman-teman konten kreator tapi khusus ngebahas soal pernak-pernik atau apapun yang berhubungan sama buku. Harapannya adalah kurang lebih sama kayak konsep yang tadi kita ngomong soal librarian. Buku bisa dipertemukan dengan pembacanya. Jadi ya Bookfluencer adalah biro jodoh buku untuk membacanya. Jadi misal kayak Om Toto sukanya buku filsafat, buku yang mikir-mikir. Oke, ntar kalau misalkan Om Toto nih bikin buku soal filsafat, gue bisa langsung refer. Ini aja si A yang menjadi Bookfluencer buat bukunya Om Toto biar ntar makin mahal jadi laku di pasaran. Nah, semacam itu. Gila, jadi kayak agency influencer untuk buku gitu ya? Betul. Iya betul Bang Rane, karena selama ini kalau dilihat di Indonesia, most of them itu melihatnya influencer selalu kalau nggak food and beverage, fashion, beauty. Padahal book itu juga punya pasar sendiri dan kalau mau kepoin, ya Bookstagram sama BookTok itu gila sih, itu kreatif banget, cantik-cantik banget kalau bikin video bisa jadi ladang baru. Gimana jadi Rane pengen jadi TikTokers juga? Oh tenang, gue udah hafal gue. Minimal gue udah hafal itu lagu-lagu TikToknya gitu. Lah, gitu alah. Dia, tapi jadi dapat ide nih buat narik Hesti ke sini lagi ntar. Lu cerita ntar ya sama teman siapa Sofia Mega ntar cerita ya tentang Bookfluencer ya. Iya, ya? boleh. Asik. Ya udah gue kasih A+ deh, ambil. Tetap. Anyway, terima kasih banyak Hesti, terima kasih banyak. Senang bisa kumpul di sini. Steven, thank you. Toto, thank you. Thank you. Oke.